Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadrat yang dirahmati dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga usia kita diberkahi oleh Allah untuk selalu beribadah kepadanya dan bisa memberikan manfaat buat sesama manusia. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang surah Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu asar, sesungguhnya sekalian manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang selalu saling nasihat menasihati untuk melakukan kebenaran, dan orang yang selalu sehat menasihati untuk melakukan kesabaran. Dari ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwa usia yang diberikan kepada kita, kesempatan yang diberikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini adalah modal yang diperpinjamkan agar kita bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk bisa menghasilkan keuntungan yang besar berupa pahala untuk bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Terhadap waktu ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita, Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ingatlah 5 masa sebelum datang 5 masa. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Ingatlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa farogaka qabla suklika. Dan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Wasihhataka qabla saqamika, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waginaka qabla fakrika, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wahayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang masa mati. Maka 5 waktu ini harus betul-betul kita manage. Kalau dia tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka jadilah kita orang yang merugi. Dengan apa kita manfaatkan? Yaitu dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman yang tidak pernah goyah dengan apapun. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'asih, kata Rasul. Iman seseorang itu bisa bertambah kualitasnya, bisa berkurang kualitasnya. Bertambah kualitasnya dengan selalu dia melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia bisa berkurang kualitasnya ketika sekali waktu dia melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iman ini harus kita pelihara. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada para malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kemudian kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Iman ini jangan sampai goyang. Kemudian bukti kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mempraktikkannya di dalam beramal soleh. Karena al-imanu iqraru bil lisan wa itqanu bil jinan wa amalun bil jawari. Karena sesungguhnya iman itu baru dia kelihatan apakah seorang itu beriman dengan sungguh-sungguh atau tidak ketika dia mengikrarkannya dengan lisannya, kemudian diyakini di dalam hati, kemudian diimplementasikan, dilaksanakan dalam bentuk amalan daripada semua anggota tubuhnya. Nah, maka orang yang beriman itu kelihatan kalau dia mempraktikannya dalam beramal soleh. Amal soleh ini ada yang mahdho. Yang mahdho itu yang tercatat atau tercantum di dalam rukun Islam, mulai dari sholat, puasa, zakat, dan haji. Baik dia zakat fitrah maupun zakat malnya.
Kemudian ada tambahan-tambahan yang lain, maka itu adalah merupakan ibadah yang am. Dan amal soleh ini tidak mesti yang awalnya dia bernilai ibadah. Bisa saja yang awalnya mubah saja. Artinya kalau dilaksanakan tidak dapat pahala, dilaksanakan tidak ditinggalkan tidak dapat dosa. Seperti makan, minum, kemudian pergi bekerja, kemudian pergi ke kantor, pergi ke sawah, atau melakukan hal-hal mubah lainnya. Pada awalnya dia itu bukan merupakan ibadah, tetapi ketika seseorang mampu mengatur niatnya adalah untuk mencari ridha Allah, maka niatnya untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia niatnya bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya, kemudian dia makan agar dia bisa kuat beribadah, bisa membantu orang lain, kemudian niat dia minum, niat dia tidur, ataupun hal-hal yang lain, ketika diniatkan untuk satu hal yang bermanfaat, maka jadilah dia amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk amal soleh ini ada dua jenisnya, yaitu amal soleh baik yang khos yang am tadi, dia ada yang langsung habis begitu kita meninggal dunia, selesai. Seperti amalan-amalan yang kita contohkan tadi. Begitu kita meninggal dunia, terputuslah sudah. Tetapi ada satu amalan soleh yang bisa terus mengalir, yaitu sodakotin jariyah, yaitu sodakoh jariyah. Sesuatu yang dimanfaatkan, yang bisa dia mengalir kemanfaatannya walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Yaitu bisa dalam bentuk wakaf, bisa dalam bentuk hibah, bisa juga dalam bentuk sodakoh biasa. Tetapi barang dari zat dari barang yang disodakohkan, yang dihibahkan, yang diwakafkan itu masih utuh dan bisa dimanfaatkan oleh orang sepanjang masa, maka selama itu pula dia menjadi amal soleh yang jariyah. Amal soleh yang terus mengalir walaupun kita sudah berada di dalam alam kubur sampai datangnya hari kiamat nanti. Jadi amal soleh bukan sekedar terbatas pada masjid atau pada zakat, tetapi banyak amalan-amalan soleh yang lain, baik dalam bentuk wajib maupun di dalam bentuk sunnah. Bahkan yang mubah pun kalau dia diniatkan dalam kebaikan, maka dia akan menjadi amal soleh. Tetapi kalau ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, walaupun niatnya baik, maka dia tetap menjadi dosa. Tidak bisa menjadi amal soleh. Tidak bisa niatnya. Misalnya dia niat mencuri untuk membantu orang. Dia niat merampok untuk bersedekah. Maka ini tidak bisa menjadi amal soleh. Karena memang dasar perbuatannya itu sudah diharamkan. Dan tidak bisa dia diputihkan dengan niat yang baik. Kemudian dengan apa yang diisi waktu 5 tadi? Waktu 5 tadi itu diisi dengan kita saling nasihat menasihati. Ad-dinun nasihat. Bahwa agama itu adalah nasihat. Nasihat antara sesama kita. Karena setiap manusia itu pasti mempunyai kelebihan, pasti juga mempunyai kekurangan. Tidak ada manusia sempurna kecuali para nabi dan para rasul. Nah, selama kita menjadi manusia ini mahalul khata' wan nisyan, tempat bersarangnya dosa dan kesalahan. Maka seyogianya lah kita membuka diri untuk saling nasihat menasihati agar kita selalu berada di dalam amalan-amalan yang benar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman di antara kamu secara sempurna kecuali kamu mencintai saudaramu sama dengan mencintai dirimu sendiri. Ketika melihat orang melakukan keburukan atau melihat orang yang tidak mau melakukan ketaatan, maka kewajiban kita untuk saling mengingatkan, untuk saling mengajak melakukan kebaikan itu. Nah, kemudian watawasau bis sabr, dan juga kita harus saling nasihat menasihati di dalam menjalankan kesabaran. Nah, kesabaran di sini kita saling mengingatkan karena kalau orang di dalam di dalam kenikmatan, di dalam mendapatkan kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kadang orang tidak terlalu sulit untuk kita ingatkan.
Tetapi begitu dia menderita, begitu dia kekurangan, begitu dia dapat musibah, kadang-kadang dia lepas kontrol. Kadang-kadang imannya lepas, kadang-kadang amal solehnya lepas. Maka di saat itulah fungsi seorang teman untuk selalu saling mengingatkan, selalu saling menasihati sehingga dia tetap berada di dalam kesabaran. Walaupun sabar itu sendiri secara lengkap adalah sabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar kita di dalam meninggalkan larangan Allah, dan juga sabar di dalam menerima segala musibah yang diuji oleh Allah kepada kita semua. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mampu memanfaatkan waktunya, baik masa muda kita, baik masa sehat kita, baik masa kaya kita, baik masa lapang kita ataupun masa hidup kita ini, untuk selalu beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasihati, sehingga kita nanti mampu menjadi hamba-hamba Allah yang menghadap kepadanya dalam keadaan suci bersih, menjadi hambanya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.